Hampir semua orang, termasuk kamu, pernah membayangkan kalau Amerika adalah negara yang hampir sempurna. Kesenangan, kebebasan, kekayaan, dan kehidupan modern selalu identik dengan negara Paman Sam itu. Namun faktanya, Amerika juga sama seperti negara-negara lainnya. Ada sampah, angka kriminalitas yang tinggi, dan tentu saja banyak orang miskin di sana. Kota Seattle, pusat kelahiran band-band grunge yang terkenal di dunia, ternyata tidak sekeren citranya. Seattle adalah kota terbesar di wilayah timur Laut Pasifik Amerika Serikat yang terletak di negara bagian Washington. Kota ini seringkali dikenal sebagai The Space Needle City, berkat ikon menara yang menjulang setinggi 184 meter. Space Needle yang dibangun untuk pameran dunia 1962, bukan hanya simbol arsitektural, tetapi juga kebanggaan kota. Seattle juga mendapatkan julukan kota hujan. Meskipun ini agak dibesar-besarkan mengingat curah hujan yang relatif ringan tetapi sering berlarut-larut. Di balik langitnya yang sering mendung, Seattle adalah pusat keuangan dan budaya global. Rumah bagi perusahaan raksasa seperti Microsoft, Starbucks, dan Boeing. Namun, di balik semua gemerlap dan inovasi ini, terdapat sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Jalanan yang dulunya dihiasi dengan gedung-gedung yang elegan kini sering menjadi tempat berkumpulnya para tunawisma. Berdasarkan perhitungan Point in Time pada 2020 lalu, ditemukan bahwa 11.751 orang menjadi tunawisma di Seattle, dengan 53% diantaranya berada di tempat penampungan, sementara 47% lainnya tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Angka ini menunjukkan peningkatan 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena tent cities dan parkir RV menjadi pemandangan umum di berbagai sudut kota, menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini. Pada Januari 2023, terdapat 523 tenda dan 227 mobil van yang menempati ruang publik di Seattle. Meskipun jumlah ini menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya, saat terdapat 1.000 tenda dan lebih dari 3.000 RV, masalah tunawisma ini tetap menjadi perhatian serius. Krisis ini diperparah oleh tingginya biaya hidup di Seattle, yang bahkan tertinggi ke-9 di Amerika Serikat pada akhir 2023. Faktor-faktor ini membuat banyak orang tidak mampu membiayai tempat tinggal, memaksa mereka hidup di jalanan. Selain itu, penyakit mental dan kecanduan narkoba juga berkontribusi besar terhadap tunawisma. Menurut Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 21% tunawisma dilaporkan memiliki penyakit mental serius, dan 16% dilaporkan memiliki gangguan kesehatan akibat penggunaan zat terlarang. Upaya pemerintah lokal untuk membersihkan kamp tunawisma seringkali menemui tantangan dan kontroversi. Para pendukung perumahan terjangkau khawatir bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk perumahan malah dialihkan untuk menutup defisit anggaran kota yang mencapai lebih dari 2,9 triliun rupiah. Seattle juga memiliki Aurora Avenue, atau dikenal sebagai State Road 99, yang merupakan salah satu jalan paling berbahaya di kota ini. Kawasan ini terkenal dengan prostitusi jalanan, pecandu narkoba, dan kriminalitas yang merajalela, menjadikannya salah satu wilayah paling keras di Pacific Northwest. Berkendara di sepanjang Aurora Avenue, dari shoreline dan kembali memberikan kesan seolah berada di sebuah klub strip terbuka. Wanita-wanita terlihat melambaikan tangan kepada mobil-mobil yang lewat, mencerminkan sisi gelap kawasan ini. Selain dikenal dengan aktivitas pekerja seks yang kerap terlihat di jalanan, Aurora Avenue juga merupakan jalur penting bagi bisnis dan transportasi di Seattle. Dengan volume lalu lintas yang tinggi dan rute bus yang sibuk, jalan ini menjadi tulang punggung pengangkutan barang, serta penghubung kawasan perumahan dan area kerja yang padat. Namun, keamanan di Aurora Avenue sangat kurang. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi, terutama pada jam sibuk. Pengemudi kerap melaju cepat di jalur bus, dan pejalan kaki sering menjadi korban tabrakan, menjadikannya salah satu jalan yang paling berbahaya di kota ini. Selain itu, Seattle kini menghadapi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar.
Biaya hidup di Seattle 24% lebih tinggi dari rata-rata negara bagian Washington dan 45% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Perumahan di Seattle, misalnya, 112% lebih mahal dibandingkan rata-rata Amerika Serikat, dengan harga rumah rata-rata mencapai lebih dari 13 miliar rupiah pada puncaknya. Sementara itu, kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang di Seattle sekitar 20% lebih mahal dibandingkan rata-rata nasional. Pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan dokter dan perawatan gigi, bahkan mencapai 38% lebih tinggi. Hal ini membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit bagi banyak penduduk. Padahal kehadiran perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Amazon dan Microsoft telah memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di kota ini. Industri teknologi kini menyumbang 20,2% dari keseluruhan ekonomi negara bagian Washington, bagian terbesar dibandingkan semua 50 negara bagian di Amerika Serikat. Namun, perkembangan pesat ini juga menciptakan kontras tajam antara karyawan perusahaan teknologi besar yang bergaji tinggi dan penduduk lainnya yang berjuang untuk bertahan hidup. Karyawan Big Tech menikmati gaji besar dan fasilitas kerja yang memadai, sementara banyak penduduk lain terpaksa menghadapi kenaikan biaya hidup yang signifikan tanpa peningkatan pendapatan yang sebanding. Gentrifikasi pun menjadi fenomena umum di banyak lingkungan di Seattle, yang seringkali mengakibatkan pengusiran tidak langsung terhadap penduduk lama. Gentrifikasi terjadi ketika investasi besar masuk ke suatu kawasan, meningkatkan nilai properti dan mengubah demografi penduduk. Di satu sisi, ini membawa infrastruktur yang lebih baik, seperti jalur sepeda dan taman umum. Namun, di sisi lain, penduduk lama yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan pajak properti dan harga rumah terpaksa pindah. Selain itu, zonasi yang memprioritaskan area perumahan keluarga tunggal juga membatasi pembangunan perumahan dengan kepadatan tinggi. Kebijakan ini semakin memperburuk krisis perumahan terjangkau yang menjadi salah satu tantangan utama di Seattle. Seattle juga menghadapi krisis narkoba yang parah, terutama dengan wabah fentanyl yang merajalela. Pada tahun 2023, tercatat 524 kematian akibat overdosis, melebihi jumlah pada tahun 2020 yang sebanyak 508. Tahun ini, Seattle diperkirakan akan melampaui rekor 1.000 kematian akibat overdosis, dengan mayoritas kasus melibatkan fentanyl. Situasi ini menggambarkan kondisi kota yang hampir menyerupai negeri zombie. Salah satu solusi yang diperdebatkan adalah pendirian tempat suntikan aman, di mana pengguna narkoba dapat mengonsumsi heroin, fentanyl, atau metamfetamin di bawah pengawasan medis. Fasilitas serupa telah diusulkan di kota-kota seperti Philadelphia, Denver, dan San Francisco untuk mencegah kematian akibat overdosis serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Aktivis menunjuk pada kesuksesan tempat suntikan aman di Kanada, seperti fasilitas Insight di Vancouver, yang dianggap telah menyelamatkan banyak nyawa. Namun, tempat suntikan aman juga menuai kontroversi. Kritikus berpendapat bahwa fasilitas ini meningkatkan jumlah sampah, kejahatan, dan kekacauan di lingkungan sekitarnya. Laporan dari Alberta, Kanada, menunjukkan bahwa tempat suntikan aman tidak secara signifikan mengurangi kematian akibat overdosis atau panggilan darurat terkait opioid, tetapi justru menyebabkan peningkatan kejahatan dan jarum suntik yang dibuang sembarangan di tempat umum. Para pejabat di Ontario, Alberta, dan Manitoba juga menyoroti bahwa keberadaan fasilitas ini membuat penduduk merasa kurang aman. Seattle sendiri memiliki program pertukaran jarum suntik yang dijalankan oleh Power Harm Reduction Alliance. Program ini menyediakan jarum suntik bersih, dukungan masyarakat, serta edukasi tentang penggunaan narkoba yang lebih aman. Namun, upaya-upaya ini belum cukup untuk mengatasi krisis narkoba yang semakin memburuk, yang terus berdampak negatif pada keamanan publik dan kesehatan masyarakat. Masalah narkoba ini juga berkaitan dengan meningkatnya kejahatan di Seattle. Kejahatan properti dan kekerasan meningkat tajam, menciptakan rasa takut di kalangan warga. Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan dalam kasus pencurian, perampokan, dan serangan. Pada saat yang sama, kontroversi mengenai pengurangan anggaran polisi atau defunding police semakin memperkeruh situasi. Beberapa pihak berargumen bahwa dana yang dialihkan dari polisi seharusnya digunakan untuk program sosial.
Namun, ada pula kekhawatiran bahwa pengurangan anggaran ini melemahkan kemampuan polisi dalam menjaga ketertiban dan menangani kejahatan. Di sisi lain, Seattle juga menghadapi kemacetan lalu lintas yang parah serta sistem transportasi umum yang kurang memadai. Kemacetan sering mencapai puncaknya selama jam sibuk, menyebabkan keterlambatan dan frustrasi. Sistem transportasi umum yang ada seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Kurangnya integrasi yang efektif dan rendahnya frekuensi layanan memaksa banyak orang bergantung pada kendaraan pribadi, yang justru memperburuk kemacetan. Selain itu, Seattle juga memiliki sejarah panjang aksi protes dan gerakan sosial. Salah satu yang paling terkenal adalah protes WTO pada tahun 1999, di mana ribuan demonstran turun ke jalan untuk menentang kebijakan perdagangan global yang dianggap merugikan pekerja dan lingkungan. Protes ini menjadi sorotan dunia dan mencerminkan semangat aktivisme kota ini. Baru-baru ini, pada tahun 2020, muncul gerakan Capitol Hill Organized Protest, yang disingkat CHOP, atau Capitol Hill Autonomous Zone, yang disingkat CHAZ. Kawasan ini diduduki oleh demonstran yang menuntut reformasi kepolisian dan keadilan sosial setelah kematian George Floyd. Selama beberapa minggu, CHOP dan CHAZ menjadi simbol perjuangan dan perdebatan nasional tentang keadilan sosial, kebijakan kepolisian, dan hak-hak warga negara. Tanpa kehadiran polisi, demonstran bahkan menanam kebutuhan pangan mereka sendiri di taman kota. Namun, gerakan ini akhirnya dibubarkan setelah 1 bulan, menunjukkan ketegangan sosial dan politik yang mendalam di Seattle. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau ada yang mau kasih kritikan, saran, atau ada yang mau dikoreksi, kita diskusi di kolom komentar. Dan tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.